Hai, welcome back to Millennial Talk. Kali ini bareng gue lagi Gita, dan gue di sini akan diskusi bareng seorang research analyst di Alpha Investasi. Mungkin kalian sering lihat sih mukanya kalau misalnya sering pantau sosial medianya Alpha. Langsung aja gue kenalin, Sharon Natasha. Hai, jadi gimana nih, kita hari ini mau diskusi apa Kak? Sebenarnya aku di sini pengen ngajak diskusi yang ringan-ringan aja sih, Sharon. Mungkin berhubung di sini kamu sebagai research analyst dan sebagai investor saham juga, aku juga nanti akan mau tanya-tanya sedikit buat mengedukasi sobat Alpha di luar sana. Oke. Nah, mungkin kita akan membahas tentang topik-topik ringan dulu kali ya. Oke, Boleh oke. diceritain gak sih? Kalau aku kan sendiri nih dari generasi milenial nih ya, kelahiran 93. Kalau kamu gimana? Aku nggak tahu, jujur aku generasi apa. Gen Gen coba Z ya? kamu Gen Z kelahiran tahun berapa? 99. Gen Z sih. Oh, Gen Z. Oke, kamu Gen Z 99 itu berarti umur kamu sekarang 24 ya? Betul. Nah, aku tuh kayak sedikit pengen ngulik sih tentang perbedaan antara Gen Z dan Gen milenial saat mereka sudah mempunyai pendapatan gitu, uang ya, kalau di sini dalam sini ya. Nah, itu kalau misalnya ditanya tentang Gen milenial, misalnya aku kan udah kerja udah lumayan lama kan ya, dan itu kayak udah sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu lah gitu. Oke. Dan gimana cara aku memaintain uang sendiri pun juga banyak penyesalan ya kalau aku bisa bilang ya gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu nih sebagai Gen Z di sini udah banyak dapat informasi tentang cara mengatur uang yang lebih bijak. Nah, aku pengen tahu sih, kamu tuh melakukan hal itu gak sih? Melakukan. Nah, bisa diceritain gak? Misalnya dari awal mula kamu dapat pekerjaan pertama, terus juga dapat penghasilan pertama juga, itu bisa diceritain gak kayak gimana? Oh, oke. Kalau kerjaan pertama tuh kayak sekitar setahunan lalu ya. Itu waktu itu sebelum di Paramitra, kayak semacam magang-magang gitulah. Itu dapetin pendapatan pertama dari situ. Sama waktu itu pas lagi pandemi kan, parah banget. Terus aku ikutan kayak MLM gitulah gitu. Jadi itu bisnis pendapatan. MLM gitu. Itu pendapatan pertama. Nah, waktu itu aku waktu itu belum ngerti sih kayak gimana cara ngelola uang yang baik. Menurut aku kalau ngelola uang yang dulu aku tahu ya nabung. Disisinya buat nabung. Tapi udah, paling nabung di celengan sama nabung di bank tuh kayak sama aja gitu loh. Intinya pokoknya nabung. Terus habis itu pun juga baru aku sadarin perlu kayak mungkin udah sekitar kayak beberapa bulan aku kerja, oh iya belum punya tabungan gitu. Jadi kayak bener-bener gaji awal-awal tuh kayak ya buat jajan gitu. Tanpa sadar kayak nggak pernah dicatat. Terus kayak kok duitnya tinggal segini ya, kayak kemarin masih segini deh. Jadi kayak cepet habis. Nah, terus habis itu baru waktu itu aku mulai kan tertarik tuh sama keuangan. Karena waktu itu kuliahnya juga keuangan ambilnya kan. Terus aku jadi sering buka-buka YouTube gitu loh. Yeah. Di YouTube kan banyak banget tuh kayak tentang financial planning ya. Itu banyak banget dan kebanyakan tuh kayak hal-hal yang basic sih. Dan kita udah tahu kayak kita nggak perlu pelajarin tuh kayak udah ini logika banget sih gitu. Tapi ternyata perlu dilakuin. Jadi selama ini tuh kayak kita tuh cuma tahu tapi itu kita nggak lakuin. Terus ternyata kayak baiknya tuh dari awal tuh waktu kita baru dapat gaji misalkan, baik itu kita saving dulu loh gitu. Spendnya tuh nanti aja. Justru kita kalau mau spend uang tuh kayak setelah kita udah pastiin uang kita tuh udah di-keep dulu nih untuk kita nanti di masa depan lah nanti gitu. Itu sih yang paling aku pelajarin banget. Tadi kan kamu sempet jelasin kalau kamu tuh bisnis MLM ya, itu saat kamu kuliah ya. Iya. Nah, itu aku pengen tahu sih, itu atas kesadaran diri kamu sendiri pengen ikut hal itu, atau misalnya ada suggestion dari teman-teman atau dari keluarga kayak ini kamu cobain ini lumayan buat nambahin duit kayak gitu-gitu. Paksaan sih. Itu kakakku soalnya yang mulai duluan. Terus dia lagi kayak ngumpulin member aja dari orang yang buat gabung. Terus gara waktu itu uang jajanku dipotong dan alasannya kayak mau nggak lo dapat uang jajan tambahan gitu. Kalau mau ikutan bantuin gue jualan gitu. Kayak males banget sebenarnya, cuma kayak udahlah oke lah nggak apa-apa. Karena dia bilang bantuin doang kan, nggak usah yang kayak lo harus jual segini gitu. Jadi bener-bener kayak ngebantuin dia aja, cuma dapat uang tambahan dari dia. Dan itu masih sampai sekarang ya?
Masih, cuma udah nggak gitu ini sih, udah nggak gitu aktif banget kayak dulu. Berarti Mm-mm. paling enggak kayak semangat kamu buat masih mau melakukan hal itu masih ada dong Oh kan? iya masih ada. Ya berarti kan lumayan ya pendapatan sampingannya lah istilahnya kan, di samping dari pekerjaan utama kamu gitu Iya. kan. Cuan for life. Oke, tapi kamu pernah nggak sih kayak misalnya kamu kembali ke 5 tahun belakang, atau kalau 10 tahun kayak kalau di umur kamu sekarang Aku masih kecil SD. banget ya. Kayak SMP. Ya mungkin 11. mungkin pas kamu dapat uang saku lah gitu, kamu ada nggak sih kayak penyesalan dan kamu tuh kayak pengen benahin hal itu gitu? Ada. Apa tuh, coba ceritain. Dulu aku nggak pernah nabung atau kuliah. Penyesalan sih atau kuliah ya. Kalau 5 tahun lalu kan ya. 5 tahun lalu berarti aku 19. Iya pas lah aku awal kuliah. Iya aku nggak pernah nabung. Padahal kamu udah dapat uang saku bulanan ya? Aku dapetnya waktu malam mingguan. Jadi kayak kalau mingguan kan lebih gampang lagi ngaturnya kan. Oh iya harusnya. Kalau bulanan kan awal-awal kita habis-habisan gitu. Tapi bukan yang kayak habis gara-gara aku banyak jajan sebenarnya. karena Karena waktu- tugas. bukan juga. Apa tuh? Habis- Pacaran? Iya. Oh my god, nggak nyangka aku. Makanya kan sumpah ya kalian jangan pacaran kalau kalian belum kerja. Atau carilah pacar yang nit. Yang dewasa. Kan kamu Dewasa. kuliah waktu itu. Iya. Cari pacarnya yang udah kerja. Gitu nggak? Bener nggak? Iya benar sih. Nggak juga. Nggak juga. Gimana sih nih ibu rumah tangga ini? Coba ceritain lagi deh. Tadi kamu nggak pernah nabung. Nah, yang kamu sesalin dan yang kayak harusnya pengen aku lakuin pada saat itu tuh apa sih? Yang seharusnya aku lakuin pada saat itu tuh apa gitu? Harusnya aku nggak usah pacaran gitu. Harus jadi kayak aku baru tuh kayak ya ampun uang tuh bener-bener habis buat pacaran lo, dan sekarang kayak coba dari dulu udah nabung gitu. Karena aku kayak ngikutin banyak apa ya. Aku kayak ngeliat banyak orang lah gitu yang ibaratnya mereka udah bisa untuk manage financialnya mereka dengan baik, dan itu salah satunya tuh dari kayak uang mereka gitu loh. Kayak investasi, misalkan mereka mulai investasi misalkan setelah 17 tahun. Tapi kayak pas mereka mau investasi tuh mereka udah punya uangnya. Karena selama mereka kayak waktu kecil itu mereka sering nabung gara-gara kayak misalkan dapat ini ya dari tante dapat duit gitu kalau lagi ada acara-acara Natal atau Lebaran gitu. Nah itu ditabung. Terus kayak enggak sama itu aku tabung gitu. Uangnya tuh jadi kayak habis gitu aja, dan itu jadi kayak nyesel sih karena kayak ditabung tuh pasti akan nggak tahu ya mungkin akan sebanyak apa karena tiap orang beda. Cuma pasti kayak lebih baik mulai nggak dari nol nggak sih? Aku ngerasa tuh kayak waktu aku kerja tuh kayak bener-bener mulai dari nol. Malah kayak bener-bener apa ya, kalau itu malah kan aku bilang tadi aku kan nggak nabung dulu malah awal-awalnya. Jadi tuh kayak aku beli ini beli itu yang kayak apa ya, banyakin kayak kebutuhan bulanan. Jadi ibaratnya kayak tagihan aku jadi kayak lebih banyak duluan, padahal aku kayak masih nabungnya tuh dikit atau belum ada malah awalnya. Sama sih sebenarnya kalau misalnya ya kayaknya emang rata-rata kalau misalnya terkait finansial gitu kan, kalau misalnya mau bisa dibenahin 5 tahun atau ditarik 10 tahun ke belakang tuh adalah satu sih, harusnya kayak pertama kalinya lo punya pendapatan lo harus rutin nabung gitu. Kayak misalnya gue pernah nyesel sih, kayak misalnya ya sebelum gue nikah, sebelum gue married gitu kan, terus kayak ngobrol-ngobrol lah sama suami aku gitu kan, terus kayak nyeselnya gini, coba waktu dari awal gue punya kerjaan gitu kan, dari awal gue punya gaji itu gue nabung. Dan ya nggak apa-apa disesuaikan sama gaji aja gitu. Misalnya dulu gajinya let's say misalnya gaji 5 juta, ya udah kayak 500.000 deh gitu kan. Tapi rutin gitu sampai sekarang, sampai lo naik gaji juga naikin juga jumlah tabungan lo kayak gitu kan. Itu rutin terus sampai kayak terbentuk sebuah dana darurat mungkin, atau uang dingin gitu ya, yang bisa lo manfaatin buat investasi terus, atau misalnya buat keperluan yang mendadak lainnya kayak gitu kan. Itu pasti kalau dikumpulin sekarang ya 10 tahun yang lalu gitu kan pasti kan udah banyak sih ya, udah lumayan lah ya. Iya tapi kan? kayak mungkin nggak tahu, kita nggak tahu berapa banyak, Nggak cuman tahu. lebih baik dibanding kita habisin gitu aja. Iya bener, lu baru pertama punya gaji tuh pasti kayak lu hambur-hamburin gitu kan. Misalnya kayak pengen beli apapun yang lo pengen kayak gitu, jadi kayak nabungnya ntar dulu deh gitu kan. Dan sadarnya itu kayak ya 3 tahun belakangan lah kalau Udah gue lama. gitu, kayak udah mau ada yang ngajak serius nih, gue udah mulai tuh serius nabung di situ. Karena gue juga pengen jadi independen juga lah, maksudnya punya tabungan juga gitu, jadi nggak bergantung dengan suami gitu. Kalau gue prinsipnya kayak gitu. Bener sih kalau misalnya ditarik ke belakangan pasti nyeselnya ada. Iya gitu tapi kan. justru kadang kayak
emang hampir semua orang tuh gitu tau Kak, gitu. Nah, Kalau mereka nggak nyesel sendiri tuh nggak bakal mulai-mulai justru. iya bener-bener. Iya. Nih kan Sharon kan juga investor juga ya kan, Mm-mm. udah mulai main saham juga kan. Nah itu tuh tersadarnya tuh kapan? Waktu aku kuliah sebenarnya. Dulu awal kuliah, dulu tuh kalau aku tuh skeptis banget dari waktu aku sekolah. Aku sering denger kayak berita tentang saham gitu-gitu kan. Terus nonton film juga kayak tentang saham-saham. Apalagi kalau drama Korea, ya nggak sih? Kayak semua tentang pemegang saham, rapat pemegang saham gitu. Bener. Terus tapi aku pikirannya kayak kalau misalkan saham tuh kayaknya nggak semua orang bisa, makanya mahal pasti gitu. Pasti cuma orang-orang Kalangan tertentu lah ya. kalangan tertentu yang bisa. Tuh waktu itu pas aku kuliah ada ini, bukan mata kuliah, apa ya? Kayak ekstrakurikuler bahasanya kalau di kampus aku lupa apa. UKM. Iya UKM. Aku lupa juga namanya apa. Cuman itu bikin aku kayak ada ya kayak gini-gini. Jadi aku pengen jadi investor tuh bisa, malah ternyata kayak dari lingkungan kuliah pun ada kayak komunitas yang mau bantu untuk ngajarin gitu loh gitu. Dari situ tertarik, tapi waktu itu aku ngerasa kayak justru aku kurang belajar. Aku ngerasa kayak mungkin akunya kurang bisa apa ya. Kalau aku tuh tipenya yang kayak kalau mau belajar harus dari orang yang kayak emang bener-bener segitu udah edik kali ya, udah sesuka itu gitu loh. Jadi waktu itu aku kurang serak waktu di komunitas itu. Jadi aku kurang lama, cuman bentar. Jadi kayak member masuk gitu doang. Terus waktu itu Belum tiba-tiba mendalami peran ya. pas semester 7 kalau nggak salah. Jadi ada dosen baru di kampus aku, dia praktisi pasar modal. Dia kayak bener-bener trading for life lah, trading for living. Jadi dia bener-bener kayak dulu tuh emang ngelakuin itu, terus habis itu akhirnya kerja di sekuritas, terus habis itu akhirnya dia ngerasa mau untuk apa ya, edukasi lah anak-anak muda. Jadi beliau jadi dosen. Nah waktu itu kebetulan banget aku dapetnya diajarin sama beliau itu. Terus aku jadi kayak seneng dan suka karena waktu itu ada apa mata kuliah tentang investasi gitu. Iya bener sih, seharusnya memang investasi itu emang selagi masih muda kan ya. Gitu karena emang tujuan investasi itu sendiri adalah nanti kita bisa rasain di kemudian hari gitu. Iya, di benar, waktu tua nanti gitu kan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, justru malah untuk return yang lebih besar kayak gitu ya Syar Iya ya. benar. Nah itu kalau misalnya investasi misalnya nih untuk seorang pemula gitu kan, kamu ngerekomendasinya investasi apa? Mungkin bagi dua kali ya. Menurut aku reksadana sama saham. Karena kalau saham aku yakin pasti kita akan jadi lebih belajar dibanding kalau reksadana. Karena reksadana kan jatuhnya kita titipin uang ke seorang profesional gitu yang udah terpercaya dan izin OJK. Tapi kan kayak kita cuman pilih, setelah itu mereka yang atur. Kita nggak ada hak untuk milih mau belinya ini ya, mau beli ini gitu. Kita cuma paling pilih kayak mau di instrumen yang aman-aman aja, jadi obligasi aja gitu. Itu bisa, cuma kan kita nggak bisa pilih spesifik. Maunya ini ya, produknya harus ini, itu kita nggak bisa. Kalau saham bisa. Nah itu kalau saham bisa, tapi makanya itu jadi lebih ribet. Iya, karena kitanya juga harus ngulik-ngulik terus Iya, ya. iya, benar, dan nggak bisa sembarangan. Tapi seru juga sih seru. kayaknya investasi sahamnya. Tapi punya itu sih, ya kelebihan kekurangan ya. Cuma kalau awal-awal kita emang cuman iseng-iseng ikut, kadang-kadang terus langsung dapat apesnya, kadang langsung trauma doang gitu loh. Harusnya jangan ya. Iya harusnya jangan. Harusnya jangan. Ya itu kenapa kita diharuskan sebelum memulai investasi saham itu juga perlunya kayak kita edukasi sendiri gitu. Kita baca-baca artikel tentang saham, terus ya memperkaya ilmunya dulu lah gitu di Iya, kita. benar. Terus baru kalau udah srek mungkin bisa mulai dengan beli saham yang Nominalnya kecil dulu ya. nominalnya kecil Iya, gitu. iya. Tapi yang kita juga lihat kan ya apa namanya track recordnya ya, track record Iya, iya. perusahaannya atau apa analisis sendiri gitu ya intinya. Betul. Terus ngomongin tentang penghasilan nih, ngomongin tentang uang gitu. Kamu ada nggak sih kayak nasihat dari orang tua kamu yang masih kamu keep sampai sekarang tentang uang, cara memperlakukan uang gitu? Kalau mamaku ngajarinnya tuh kayak perempuan harus, ya kurang lebih harus independen sih. Kita harus punya uang sendiri gitu. Entah itu untuk kita atau mungkin nanti tiba-tiba kan ada, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak enak terjadi pun kita bisa bantu keluarga tuh lewat uang itu yang kita punya. Gitu sih. Mungkin semuanya bisa kamu beli pakai uang kamu gitu, tapi kamu harus ingat kamu tuh hidup buat hari besok, hari besoknya lagi gitu. Jadi bukan cuma hari ini doang gitu. Jadi
jangan kamu dapat uang terus kamu dengan gampangnya abisin semuanya untuk hari ini doang gitu, istilahnya gitu ya. Intinya gini sih, kalau waktu orang tua aku ngomong kayak gitu, aku mikirnya lebih ke aku balik aja nih. Mungkin kalau orang-orang lebih Hari ini ya. lebih prefer abis gajian mereka makan yuk gitu kan, shopping yuk gitu. Nah aku balik gitu. Jadi awal bulan ya yang biasa-biasa dulu aja, tapi pas akhir bulan kalau misalnya memang kitanya pengen banget, Baru yang luar biasa. iya pengen banget atau ada ya sesuatu yang ya intinya self reward itu kan boleh ya dikit-dikit gitu. Boleh. Itu ya nggak apa-apa. Cuman sisi positifnya dari ngelakuin hal itu yang tadi aku bilang di balik itu adalah ketika di akhir bulan uang tabungan untuk jajan ya, uang tabungan jajan itu masih kekumpul banyak, itu jadi kayak males buat ngeluarinnya. Jadi bisa dialokasiin ke tabungan gitu. Iya, Jadi iya, tabungannya jadi nambah lagi gitu sih. Oke, mungkin dari Sharon ada tambahan lagi nggak? Kita lempar. Apa ya kalau dari aku? Oh, kalau dari aku yang paling banget aku ngeh setelah kayak udah lama kerja, terus kayak nonton kayak berbagai macam workshop ya tentang financial planning. Itu financial planning tuh sebegitu pentingnya sih, kayak uang tuh sebenarnya emang nggak bisa ini ya, bukan segalanya sebenarnya. Cuman segala yang kita punya tuh kayak ya bisa dibilang harus diraih dengan uang guys gitu. Iya betul. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa manage uang dengan baik, bisa-bisa nanti kita hancur gara-gara uang itu sendiri sih. Jadi kayak pokoknya kalau aku sih yang aku dapetin ya, kalau financial planning itu yang pertama adalah pastiin kita punya dana darurat sih. Dana darurat itu beda banget sama dana tabungan sama dana investasi. Karena waktu itu aku masih ngerasa kayak enggak itu sama aja. Terus waktu aku pikir sama aja tuh kayak tabungan aku tuh kehabis gara-gara tiba-tiba tuh ada pengeluaran tiba-tiba gitu loh. Yang kayak nggak mau ngeluarin tapi harus ngeluarin. Tapi uang tabungan aku jadi habis itu situ doang. Apakah tiba-tiba konser? Oh enggak sih bukan. Dana darurat untuk tiba-tiba konser? Coldplay, iya. Iya. Itu mungkin salah satunya bisa. Thank you banget ya Sharon udah mau sharing-sharing bareng kita di sini. Sama-sama. Oke, terima kasih juga buat Sobat Alfa yang udah nontonin kita nih dari awal sampai habis. Semoga bisa mengedukasi kalian juga. Yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang investasi saham juga kita feel free buat discuss di kolom komen. Ya kan Sharon? Betul. Oke, thank you dan see you di next episode. Bye. Bye.